Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrah dan iradahnya, atas izinnya kita telah secara berjamaah mendirikan salat subuh. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat serta salam tercurahkan bagi kita salah umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan ta'lim kita, alhamdulillah sudah sampai di surah Al-Jumu'ah. Kalau nggak salah kemarin surah As-Saff itu sudah selesai. Sekarang kita masuk surah Al-Jumu'ah. Sebelumnya hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Juga kita tunjukkan untuk semua jamaah kita yang baru saja kembali dari tanah suci melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat selamat, dan kita yakin insyaallah bahwa umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada beberapa jamaah kita, Bapak RT Hari di Marsan, Ibu Neti, Bapak Sudirman, Bapak Ustadz Jaya, Bapak Haji ini, siapa lagi? Semua jamaah kita yang baru saja kembali ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah, kita doakan mudah-mudahan istiqamah, amin, istiqamah dengan kemakmuran, dengan kemakmuran umrah yang sudah didapatkan, dan kita mudah-mudahan juga yang belum bisa ke sana insyaallah nanti mulai ramai pindah ke Masjid Nabawi. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana Mustafa
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah yang mulia hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk di surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, termasuk surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu surah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ayatnya ada 11 ayat. Ayatnya ada 11. Dan ada beberapa fadilah, keistimewaan dari surah Al-Jumu'ah. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Al-Jumu'ah ini dan diiringi dengan surah Al-Munafiqun ketika menjadi imam dalam sholat Jumat. Jadi kesunahannya kalau di hari Jumat itu imam membaca surah Al-Jumu'ah ini. Ayat yang keduanya membaca surah Al-Munafiqun. Kalau Munafiqun itu kita biasanya ditunjuknya di anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma itu kalau dibaca itu biasanya agak lama gitu. Makanya ngambil kesunahannya banyak imam yang mengambil potongan ayat di ujungnya. Tapi kena sih dapat soal Nafiqun yang penting begitu ya. Jadi sunnahnya itu membaca surah Al-Jumu'ah. Ada orang membacanya Al-Jumu'ah, ada yang menyebutnya Al-Jumu'ah. Tapi kalau kita lihat di sini, coba kalau di Jumu'ah sama Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil bukan Jum'ah, Jumu'. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah, didomahkan, bukan min yaumil Jum'ah. Ini adalah baca min yaumil Jum'ah, bukan Jumu'ah. Tapi ada orang yang menyebutnya bukan membaca surah ini, menyebutnya dengan sebutan Jum'ah, bukan didomahkan Jum'ah. Dan Jum'ah itu Jumu'ah itu kan artinya sempurna. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Hari pertama namanya Ahad, Ahad pertama. Hari kedua Isnain, Senin. Sulasa, Salis, Sulasa, hari ketiga.
Arba'ah, Rabu, Rabi', Jumat. Khamis, kelima. Al-Jumu'ah artinya sebutan 6 hari. Jadi bilangan-bilangan hari itu sebutan hari kebangsaan. Jadi Ahad, Itsnain, yang kemudian diganti oleh orang Nasrani. Apa namanya? Ahad itu hari pertama menjadi mingguan, jadi minggu. Kalau kita orang Muslim sebutnya Ahad, bukan minggu. Itu dia. Nah, surah Al-Jumu'ah ini bahwa beberapa kita masuk terlalu yang ayat ini. Dalam hadis dijelaskan bahwa ada hari Eid buat orang Islam itu yang tahunan, yaitu Eid Idul Fitri dan Eid Adha. Tapi kemudian ada juga Eid Usbu'iyah, hari Eid mingguan, yaitu pada hari Jumat. Jadi kan setiap Eid itu ada sholat, orang berkumpul, sholat berjamaah, ada khutbah, gitu kan. Nah, sama seperti hari Jumat, sebetulnya Jumat itu adalah hari Eid yang kaum muslimin yang mingguan. Ada yang tahunan, ada yang bulanan. Makanya beberapa hadis menjelaskan beberapa malam yang ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, maka doanya dan doa tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, Yaumul Aidain, 2 malam hari Aid, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, Yaumul Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Karena malam Jumat juga itu termasuk malam Eid, mingguan. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, hadis yang dirahmati Allah. Dalam hadis Rasulullah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ada dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, khairul yaumin, sebaik-baik hari itu, tola'at alaihi syamsu, di mana yang matahari itu terbit, kata Rasulullah. Sebaik-baik hari itu adalah Yaumul Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Makanya disebutnya Sayyidil Ayyam, penghulu daripada hari-hari. Udah gak ada hari yang paling hebat, kata Rasulullah, kecuali hari Jumat. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Jumu'ah, yang dimana surah ini bicara tentang dari kaidah fikihnya tentang tata cara sholat Jumat, ada dijelaskan di sini. Jadi nggak ada itu surah Senin, nggak ada surah Selasa, nggak ada surah Kamis, nggak ada surah Jumat, ada di Al-Quran ini. Bukti bahwa memang hari dan malam Jumat itu sangat mulia, sangat mulia. Kalau kita baca di Fathul Mu'in, ulama salafus salihin, mereka itu kalau menyambut hari Jumat sama seperti kita menyambut datangnya Idul Fitri. Mereka tuh hadisnya tuh potong kuku, dibersihin, kemudian mereka mandi sunnah, kemudian mereka malamnya menggunakan wangi-wangian, gitu kan. Dan sebagai bentuk kemuliaan malam Jumat sampai begitunya. Kemudian mereka perbanyak membaca surah Al-Kahfi sebelum malam Jumat itu. Selain kebiasaan kita membaca Yasin, kalau di Fathul Mu'in dijelaskan sunnahnya membaca surah Al-Kahfi. Jadi boleh juga Yasin ditambah Kahfi, jadi jangan Yasin dulu.
Jadi Al-Kahfi dari di Fathul Mu'in sunnahnya dijelaskan menjadi surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, baca Yasin, baca Dzikir, dan di zaman Rasulullah itu orang berlomba-lomba lebih awal datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena Idul Fitri kayak sholat kita sholat itu gimana sih kan ada orang yang pengen dulu-duluan gitu sampai sholat Jumat. Begitu karena si Arnya semarak kalau dulu di zaman sholat saleh itu Jumat ya kayak ada orang yang udah habis sholat subuh dia pengen paling pertama hadir di masjid itu. Dia yakin bahwa saya orang yang pertama. Ternyata di sana tidak ada orang sebelum dia. Dan ini memang mungkin dulu orang subuhnya habis sholat subuh mungkin para salafus saleh itu nggak pulang lagi. Ketika di masjid itu sholat Jumat. Kalau Masya Allah di daerah Solo ini belum hari sini dikit itu kalau belum jam setengah 12 itu belum pada berangkat ke masjid dari Rawagading belum hari sini dikit. Sekarang ini Jumat itu terkadang kita patokan Jumat itu selalu jam 12. Jadi saya pernah khutbah pada di sini udah mau tinggal 5 menit masuk waktu orang udah pada 9 udah 8 gitu. Ya karena patokannya mereka itu Jumat jam 12. Saya bilang ya gimana besar Jumatnya ya orang segini. Tapi alhamdulillah pas ada baru orang datang lebih banyak orang. Jadi orang itu banyak yang belum paham, banyak yang belum mengerti tentang keagungan hadir lebih awal melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau belum ada yang udah sampai di jalan juga ngobrol dulu apa dulu, atau udah sampai di masjid nggak mau masuk, masih ngobrol aja udah di depan masjid dan begitu. Sekali dia masuk juga di belakang kalau mau di depan. Kan keharusannya melangkahkan pundak orang. Jadi kalau ada orang yang lebih dulu datang dia di depan, kita tak boleh melangkahkan pundak-pundaknya itu kehormatan mereka, kata Rasulullah. Tapi ada orang-orang yang tidak memiliki kehormatan, kata Rasulullah. Mereka yang datang dari awal, tapi selalu mengatur sok di belakang, silakan dan apa, wakatin aja pundaknya. Karena bukan salah kita, dia yang sudah datang awal, maunya di belakang. Kan ada orang yang model begitu ya, Pak. Ada yang begitu. Sadiran. Dia coba kalau datang lebih awal, kalau dia paham, seandainya ada yang safin awal, kata Rasulullah. Kalau seandainya kita tahu tentang keistimewaan bagi mereka yang mengambil sok-sok terdepan dalam sok pertama, niscaya kita akan diundi. Jadi seluruh jamaah yang datang dikocok diundi. Karena semuanya berebut di depan gak kebagian kan? Ya udah kalau kita diundi saja yang namanya keluar pakai di depan. Sampai begitu kata Rasulullah. Kalau seandainya umatku, alhamdulillah DKI gak pakai repot nyiapin kocokan. Kenapa? Banyak yang nggak tahu. Yang di depan ada nama maunya di belakang. Kan kalau fikih dijelaskan saf itu ada nilainya. Orang yang saf yang di sebelah kiri dan sebelah kanan nilainya lebih besar sebelah kanan dan sebelah Kanan yang kiri. mulai tahu nih tahu nih bisa masukin jangan tapi di sebelah kanan itu jauh lebih baik daripada yang di sebelah kiri. Kosong. Coba lihat di Al-Quran itu dijelaskan. Nah, kenapa hari Jumat ini menjadi hal yang luar biasa? Karena pertama kata Rasulullah, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itulah Nabi Allah Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat itu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga.
wa fihi mukhrija minha, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari diusir dari surga karena melanggar Allah. Wa la takunu as-sa'atu illa yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jadi kiamat itu nanti adanya terjadinya kiamat itu di hari Jumat. Makanya kemarin pernah ada film itu diprediksikan hari Jumat, tapi bukan hari Jumat, tahun 2012 tanggal berapa gitu. Tapi tanggal itu sudah dicocokkan jatuhnya bukan hari Jumat. Jadi kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Inilah salah satu sebabnya kenapa hari Jumat ini menjadi hari istimewa bagi kita orang-orang muslimin. Hadis kalian yang dirahmati Allah, diawali kita baca satu ayat yang kali surah Al-Mu'min dengan kata yusabbihu. Jadi dalam Al-Quran itu ada surah-surah yang awalnya ada kata tasbih. Kalau kemarin di surah As-Saff itu pakai fi'ilnya yusabbahalillah. Kalau sekarang yusabbihu lillah, fi'il mudhari'. Ada yang dalam bentuk fi'il amr seperti sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah. Ada yang dalam bentuk masdar seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ada beberapa surah yang diawali dengan kata sabbaha yusabbihu, sabbih, subhana, semua asal kata dari sabbaha, artinya suci. Saya baca dalam satu tafsir, apa sih yusabbih? Yusabbih ay yunazzih. Yunazzih itu artinya membersihkan, atau dimanakan ilmu, menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Misalkan dalam ajaran yang lain ada yang mengatakan inna Allah thalithu tsalatsa, bahwa Allah itu tiga. Ada dijelaskan bahwa malaikat itu, orang Yahudi mengatakan malaikat itu adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah pernah bersedih, Allah pernah nangis. Masa nangis kan lucu. Jadi yusabbih di sini artinya mensucikan Allah dari zat-zat atau dari sesuatu yang memang tidak pantas, tidak layak jika disandangkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu law kana fihi ma alihatani nafasadata kata Allah. Kalau seandainya di dunia ini ada dua Tuhan, maka hancurlah dunia ini. Iya kan? Misalnya Tuhan yang satu, enggak, kata Tuhan yang satu, enggak, saya mau Israel menang. Kata Tuhan yang satu, enggak, saya mau Palestina menang. Ini Tuhan berkata enggak. Kalau Tuhan tahu gila, hancur begini. Benar ya? Jadi kata Allah, kalau di dunia ini ada dua Tuhan, hancur dunia ini. Yang satu Tuhan yang pengen pokoknya besok musim panas. Tuhan yang satu enggak, besok mau musim hujan. Karena sebagian orang dulu budaya istisqa gitu kan. Tuhan berarti ribut, enggak, panas, hujan, hujan. Akhirnya kita berantem dengan Tuhan. Maaf Tuhan, hancur dunia ini. Jadi wa ilahukum ilahu, Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Lam yalid, Allahus samad, Tuhan tempat bergantung. Tapi gak mungkin kalau Tuhan bersedih, Tuhan nangis.
Bagaimana kalau kita bisa menyandarkan diri kita kepada zat yang dia sendiri lemah? Orang kalau nangis dia terang-terangan bahwa dia lemah. Kalau dia sendiri lagi galau, berarti dia juga lemah. Nggak ada bedanya dengan manusia. Itu kan ada pemahaman seperti itu dalam agama yang jadi yusabbihu ma lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk sampai molekul terkecil sekalipun, semuanya itu mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Coba kata Rasulullah, permasalahannya kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Wala yaquluna tasbihah. Mereka itu tidak mengerti bagaimana makhluk-makhluk selain manusia itu bertasbih. Pohon-pohon bertasbih, bunga-bunga bertasbih, burung, ikan-ikan, semua makhluk-makhluk Allah, langit, bintang-bintang, bulan, matahari, yusabbih. Mereka terus-menerus, tidak putus-putusnya, selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nggak ngerti bahasa ungkapan tasbih mereka, tapi yang jelas mereka itu bertasbih. Kalau kita kan subhanallah, 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 tasbih qauliyah atau tasbih fi'liyah, kita mensucikan sifat-sifat Allah dengan segala kekurangan-kekurangannya. Jadi semua makhluk Allah bertasbih. Ayat bertasbih, semuanya bertasbih. Nah, Al-Malik Al-Quddus, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik, yang raja-raja. Allah raja-raja Al-Malik, Malik Al-Mulk, yang menguasai segala raja-raja, rajanya para raja-raja. Al-Quddus, dialah Allah yang maha suci. Al-Aziz, dialah Allah yang maha perkasa. Al-Hakim, dialah Allah yang maha bijaksana. Jadi dalam Asmaul Husna itu ada pembanding-pembanding. Yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, bandingannya adalah juga mematikan. Allah Al-Aziz, Allah yang maha gagah, maha perkasa. Kalau sudah disebut maha gagah, itu kan artinya Allah itu maha mampu melakukan apapun. Tetapi diiringi dengan sifat Allah yang Al-Hakim, Allah maha bijaksana. Sehingga ya Allah, kalau seandainya Engkau mau menghukum, doa siapa Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya Engkau mau menghukum dengan sebab dosa-dosa mereka, ya Allah, innaka antal azizul hakim. Tapi Engkau itu maha aziz, Engkau maha perkasa, Engkau maha mampu untuk membalas perbuatan-perbuatan hamba-hamba yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Wa in taghfir lahu. Tapi kalau seandainya Engkau mau mengampuni juga, ya Allah, Engkau maha mengampuni. Ini kan keraguan Rasulullah, bahwa Rasulullah tahu bahwa Rasulullah itu memiliki sifat maha
Allah memiliki sifat yang sangat bijaksana. Dengan sifat Al-Hakim itulah sehingga kata Allah, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, cinta kasih sayangku itu akan mengalahkan marahku. Jadi semarah-marahnya Allah itu dikalahkan dengan sifat rahmat dan rahmatnya Allah. Ini kan harus sifat yang harus kita contoh. Meskipun kita punya kemampuan, kita gagah, kita perkasa, kita mampu membalas, tetapi Allah juga menaruh di hati kita sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, mengasihi. Nah jadi begitulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan malaikat Hamlatul Arsh. Malaikat Hamlatul Arsh itu kerjaannya bertasbih kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina tabu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia itu setiap saat malaikat itu memintakan ampun kepada Allah buat orang-orang yang beriman. Jadi untungnya kita jadi orang-orang yang beriman. Dan kita tak tahu kalau malaikat Hamlatul Arsh itu lagi berdoa kepada Allah, doanya apa? Minta Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma, ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu yang begitu luas ya Allah, ilmumu yang begitu luas ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang bertaubat, dosa orang-orang yang beriman ya Allah. Cuma kita nggak sadar kalau Hamlatul Arsh itu lagi doain, kita malah tidur, Hamlatul Arsh lagi berdoa. Kita lagi makan, dia malah lagi berdoa. Doanya doain kita. Ya, Masya Allah. Jadi semua makhluk Allah itu bertasbih. Mereka itu mensucikan Allah, termasuk para malaikat-malaikat. Luar biasa mana doanya mereka itu. Mereka doain kita. Masya Allah. Maka berbahagialah menjadi orang-orang yang beriman. Nanti kita lanjutkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi pertemuan kali ini kita bicara dulu tentang keagungan daripada hari Jumat, sehingga diabadikan hari itu dalam satu surah namanya surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau bacanya nanti jangan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Ada orang yang baca di Jumat, bukan Jumat ya, Jumu'ah, bukan Jumat. Sampai di sini barangkali silakan kalau ada yang perlu didiskusikan yang bisa saya jawab, bukan PR. Silakan. Ini depan. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa hari Jumat adalah hari istimewa ya Pak. Terus hari Jumat adalah hari istimewa Jumat dan keadaan. Pas malam Jumat, terus kita dengar ya Pak bahwa kita sering dikatakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu konotasinya kadang-kadang ke suami istri ya Pak. Apa benar? Apa sunnah Rasul yang sebenarnya kayak gimana? Iya, itu kan sebetulnya buat apa? Kayak seperti candaan. Jadi memang ada di kitab Ulul Jaidah itu bahwa kebenarannya, ya. Jadi menjadi bagian dari sunnah Rasul kalau memberikan nafkah batin kepada istri di malam Jumat, yang sehingga pahalanya itu sama dengan guru Yahudi gitu.
Makanya aku mau yang ribut, gue ke Palestina nggak bisa. Gue mau istri aku aja sih. Itu kan ada yang menjadi Allah Taala kesahihan hadisnya gitu. Jadi nggak bisa dijadikan dasar hukum gitu ya Pak ya. Cuma memang ada dijelaskan di situ. Katanya kalau kita betapa melakukan hubungan badan sama istri di malam Jumat itu sunnah dan apa namanya sama pahalanya dengan 70 yang lebih. Wallahu a'lam. Apakah ia Rasulullah selalu setiap malam Jumat ya kan ya kan gitu ya mungkin ya coba jawab makanya orang bercanda sunnah Rasul gitu ya Allah a'lam. Habis drama kadang-kadang habis kenal Rasul dia kaget kok. Tapi yang jelas hadis itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kalian melakukan hubungan badan kepada istri itu juga bagian daripada sedekah. Jadi kalau sedekah pakai juga sedekahnya istri. Kalau itu hadisnya sahih. Itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Tapi kalau malam Jumat itu wallahu a'lam. Dalam ini ya, silakan Pak Ustadz. Ustaz, yang keutamaan surah yang dibaca pada sholat Jumat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kan tadi surat Jumu'ah sama surat Al-Munafikun. Ada yang pernah saya dengar surat Al-A'la atau Sabi sama Al-Husiyah. Itu hadisnya yang mana Ustaz? Apa betul atau? Iya, itu kalau Sabihis Sama dan Al-Husiyah. Al-A'la itu adalah kebiasaannya para ulama salafus saleh itu melakukan ya Allah yang mirip. Jadi misalkan baca sholat maghrib hari Senin ini, Selasa ini, tapi di Fathul Mu'in itu juga dijelaskan yang ada bahwa kesunahan dan kita buka ya kesunahan sholat maghrib itu membaca Al-Kafiru dan Al-Ikhlas ya yang kafirun dan itu ada hadisnya. Jadi kalau imam maghrib malam Jumat itu baca Al-Kafiru dan Al-Ikhlas. Yang kedua membaca surah Al-Kahfi yang saya baca di beberapa kesunahan. Ketiga membaca sholawat. Dan kalau yang Sabihis dengan apa Al-Ghashiyah itu memang menjadi tradisi salafus salihin. Dan kita cari hadisnya itu pasti barangkali ada hadisnya tentang baca surah apa namanya Sabihis dengan surah Al-Ghashiyah ketika sholat Jumat. Tapi yang dalam hadisnya sahih yaitu Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Coba nanti kita cari mana. Kasih. Silakan. Bahwa orang yang meninggal hari Jumat itu adalah hari yang baik, yang bagus bagi orang yang meninggal hari Jumat. Katanya ada Iya ada hadis yang menjelaskan. Tapi memang lagi-lagi hadis ini nanti kita telusuri ya tentang kelebihan orang-orang yang wafat pada hari Jumat. Tapi yang jelas hari Jumat itu kan memang hari yang sangat istimewa. Hari ini hari yang menjadi pemimpin dari hari-hari. Yang boleh jadi karena keistimewaan hari ini. Siapa orang yang meninggal pada hari itu keistimewaan boleh jadi. Itulah pertanyaannya. Ya, jadi tapi tergantung juga daripada amal perbuatannya. Misalkan begini, ada orang enak banget ya meninggalnya di bulan puasa. Nah itu
kepada orangnya juga. Puasa lagi main gap. Kalau seandainya dia meninggalnya hari 2 bulan Ramadan, tapi seumur-umurnya kagak pernah sholat, main tetap aja. Itu tetap aja. Seperti cerita pamannya Rasulullah. Ketika lahir Rasulullah hari Senin, dia rasa gembiranya menyambut kelahiran Rasulullah, dia sebarkan berita itu tentang lahirnya Rasulullah dan untuk kebahagiaan, sampai istrinya disuruh masak yang enak menyambut kebahagiaan yang Rasulullah makan. Diriwayatkan beliau itu di setiap hari Senin itu Allah ringankan azab. Barangkali gambarannya sih kayak begitu, tapi tetap azab tetap Allah berikan siksaan. Bukan berarti orang yang mati bulan puasa atau di hari Jumat apa namanya bebas tetap aja kena pulang ganti dari amal itu barangkali. Tapi luar biasa Jumat itu adalah hari pemimpin dari hari-hari, setidaknya Allah berikan ampunan pada hari. Ada lagi sebelah itu cukup? Cukup ya? Baik. Alhamdulillah hari ini sebagai ungkapan syukurnya kepada Kakek Hasan dan Kak Ayu Allah, makan pagi kita hari ini beliau menyiapkan mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah, maksud saya menjadi amal ibadah dan dari pahala Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina